Berkatilah kebenaran firman-Mu, jadi kebenaran yang membuka pikiran, yang membuat hati kami diubahkan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Berkatilah umat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amen. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Oke. Anda sehat dan diberkati? Amen. Oke, pagi hari ini saya akan khotbah tentang lahir dalam kesederhanaan. Pada momen kelahiran Yesus, malaikat tidak hanya menampakkan diri kepada Yusuf dan Maria, tapi malaikat juga menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang. Dalam Lukas 2, tentang gembala-gembala, Anda tahu bahwa malaikat menampakkan diri kepada mereka dan kemuliaan Tuhan nampak, lalu mereka sangat ketakutan. Dan ini yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan gini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Kemudian saya lompat di ayat 15 dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bisa ditayangkan gambar goa tempat Yesus lahir. Ini sebagai simbolis aja, kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan mengunjungi padang gembala, di mana di situ ada gambaran kira-kira seperti apa goa tempat Yesus lahir. Sangat sederhana, gelap, kotor. Dan Anda perlu tahu bahwa gembala-gembala zaman itu tinggal di dalam goa bersama dengan ternak-ternak mereka. Jadi ada bagian di dalam goa di mana ternak itu dikandang di dalamnya karena sangat dingin ya. Kemudian keluarga para gembala juga tinggal di goa yang sama. Bisa kebayang nggak? Domba bau mereka, mereka bau domba. Nah, yang saya heran adalah gini. Tuhan, Sang Empunya dunia ini, Dia sanggup lahir di mana aja. Tapi kenapa Dia tidak memilih lahir di istana raja, di antara orang-orang besar dan terkemuka? Kenapa justru Yesus memilih lahir di dalam kesederhanaan, di tengah-tengah orang-orang yang sangat-sangat sederhana? Bisa mengerti maksud kita? Mereka bukan middle class people, mereka middle low and very low people, low class people. Zaman sekarang hamba Tuhan makin tenar udah gak mau tinggal di hotel bintang 3. Mereka orang-orang yang merasa dirinya besar pasti minta perlakuan spesial. Tapi Yesus memberi teladan kepada kita. Dia mampu lahir di mana aja. Anda percaya Yesus bisa pilih tempat di mana aja Dia mau lahir? Yesus bisa enggak lahir di istana raja? Yesus bisa enggak lahir di tengah-tengah orang-orang besar berdarah biru, para bangsawan? Bisa.
Tapi pernah enggak Anda pikir kenapa Yesus justru lahir di tengah-tengah kesederhanaan yang kalau kita bilang sederhana, sangat-sangat sederhana. Di tengah-tengah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Selalu menggelitik hati saya waktu saya pikirin ini. Why he chose to be so simple among the poor. Sementara kita makin tinggi, makin kaya, makin terkenal, makin banyak hartanya, kesederhanaan kita tinggalkan. Bahkan dalam gaya hidupnya, Yesus menggambarkan kesederhanaan. Padahal dia sangat terkenal, dia bisa menjadi sangat kaya. Yesus punya kemampuan dan segala kuasa untuk memperoleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Tapi di dalam kelas manusia, dia memilih yang paling bawah. Mari kita belajar kenapa Yesus lahir dalam kesederhanaan. Karena Yesus mau ajarin kita, tanpa kesederhanaan Yesus gak bisa lahir di hati kita. Katakan kanan kirimu, tanpa kesederhanaan Yesus gak bisa lahir di hatimu. Saya mau bahas 3 poin. Yang pertama, dalam kesederhanaan orang lebih rendah hati. Dalam kesederhanaan orang lebih rendah hati. Contoh, orang yang merasa tidak kaya, mereka yang kerja sama kita, itu dimarahin diam aja, dibentak diam aja, betul? Coba Anda makan di restoran, Anda tidak senang sama masakannya atau ada salah masak, Anda marahin itu waitress di restoran, mereka ngelawan nggak? Mereka berani nggak bilang gini, emang lu doang yang punya duit? Gue juga bisa makan di sini gitu. Kok lu nggak sopan sama gue? Bisa nggak dia ngomong gitu? Kak, kalau Anda perhatikan orang-orang yang kelas bawah, itu mereka rendah diri dan rendah hati. Mereka dimarahin diam aja. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka tidak lawan. Orang yang sederhana bicara soal orang-orang yang rendah hati. Orang yang sederhana itu, karena mereka rendah hati, mereka bukan siapa-siapa. Mereka biasanya lebih terbuka terhadap siapa aja. Mereka tidak pilih-pilih kelas. Mereka lebih terbuka sama orang. Contoh, makin kaya, makin tenar, makin tinggi kedudukan, biasanya orang makin pilih-pilih teman. Setuju? Oh, susah nggak kira-kira dapat nomor telepon artis? Susah nggak dapat nomor teleponnya pendeta besar? Susah nggak dapat nomor teleponnya menteri? Makin tenar, makin kaya, makin tinggi kedudukan, orang makin pilih-pilih teman. Tapi kesederhanaan membuat orang sangat terbuka. Banyak orang yang nggak suka sama Presiden Jokowi, tapi saya personally melihat sisi yang berbeda, bahwa di dalam kesederhanaan dia sangat bisa disentuh. Setuju? Pemimpin yang sederhana, tidak eksklusif, bisa disentuh. Saya bergaul dengan OB di gereja ini. Saya bahkan lebih banyak ngobrol sama OB daripada sama orang kaya di gereja ini. Saya nggak pernah pilih-pilih orang susah maupun orang kaya. Semua orang yang mau nyapa saya bisa tinggal datang ke depan setelah ibadah, bisa minta foto kapan aja, kecuali kalau saya lagi kebelet ke toilet. Karena beberapa kali saya harus buru-buru ke dalam, nah itu pasti lagi kebelet. Tapi selama ada orang yang ketok pintu dan bilang, Ibu Heni ada yang mau foto, boleh? Boleh. Foto gratis, batik beli. Ya. Batik Tangan Pengharapan. Anda kalau ke rumah orang yang sederhana, saya kasih tahu, saking terbukanya, Anda nggak perlu pencet bel, Anda nggak perlu lewat security, Anda nggak perlu sebutin nama. Siapa Bu? Maaf, Ibu Heni. Oh ya. Anda nggak perlu titip KTP.
Orang yang sederhana tuh Anda bisa datang ke rumahnya, cukup bilang gini, permisi, Anda langsung duduk lesehan di situ. Setuju? Anda pernah datang ke rumah konglomerat? Wah, pagar dikunci. Anda harus lapor security dulu. Siapapun yang datang ke rumah orang kaya harus titip KTP, lapor security, dibukain pintu baru masuk. Makin kaya, makin tenar, makin tinggi kedudukan, orang pilih-pilih. Tapi kesederhanaan, bicara soal keterbukaan kepada Tuhan. Kamu siap, Tuhan mau datang kapan aja, Tuhan panggil kamu untuk apa aja. Kamu taat sama Tuhan, kamu terbuka, hatimu terbuka buat Tuhan. Siapa saya? Orang yang gak rendah hati akan bilang gini, siapa kamu? Tapi orang yang rendah hati akan bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, amen. Kalau Tuhan suruh, kita selalu terbuka dan kita bilang gini, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, amen. Hanya orang yang sederhana, yang rendah hati yang bisa terbuka sama Tuhan. Satu lagi, orang yang sederhana, yang rendah hati, lebih mengandalkan Tuhan. Kenapa orang yang sederhana lebih punya pengalaman mengandalkan Tuhan? Saya cerita. Waktu mereka sakit, mereka nggak punya asuransi. Paling mentok BPJS. Siapa di sini yang pernah ngerasain pengobatan dengan BPJS, angkat tangan. Saya ikut berduka cita. Betapa susahnya pelayanan kesehatan dengan BPJS. Aku cerita sedikit kesaksian, tidak sebut nama ya. Salah satu pengerja kami, anaknya usus buntu. Begitu kesakitan menderita, dia bawa lari ke IGD, ke rumah sakit swasta di Kelapa Gading. Apa yang terjadi? Anaknya enggak ditangani sama sekali. Dia heran, kok lama banget anakku enggak diurus gitu. Karena setelah dicek, di-scan dan sebagainya, ternyata nih harus segera dioperasi, usus buntunya udah parah gitu. Tapi didiemin aja. Luar biasa ya, itu kalau sampai keburu pecah gimana tuh kira-kira? Ternyata dia cerita gini, mereka harus telepon ke asuransinya, dan asuransi harus bilang yes to go for surgery, baru boleh dioperasi. Kalau kita ngeklaim asuransi untuk cover biaya pengobatan kita, itu aja lama banget. Sorry ya, Pak Jojo pernah masuk rumah sakit beberapa bulan lalu, itu saya sampai marah sama mereka. Suami saya didiemin dari pagi sampai malam. Bayangin, saya tanya ada apa? Karena asuransi belum bilang yes to go. Gemes gak sama asuransinya? Sementara kalau orang parah gimana? Anak ini parah gitu loh. Akhirnya setelah diketahui biaya operasinya 80-an juta, dan yang saya sedih tuh gini, asuransi anak ini, keluarga ini sederhana, cuma bisa cover sampai 30 jutaan. Jadi nggak cukup kan? Akhirnya mamahnya nangis karena asuransinya nggak bisa nutup biaya operasi yang 80 jutaan itu. Tahu nggak, anaknya ngomong gini sama mamahnya. Ini yang sangat menyentuh hati saya adalah dia bilang gini, Mama, aku udah mendingan kok kita pulang aja. Uangnya nggak cukup kan? Jadi anaknya lihat mamanya nangis, tahu duitnya kurang, dia mending dia yang tahan gitu loh. Sedih nggak? Saya denger itu tuh nggak sanggup. Ya. Terus oleh masukan teman-teman, mereka pindah rumah sakit yang lebih manusiawi. Rumah sakit yang bersedia menangani mereka dengan BPJS saja. Haleluya. Puji Tuhan masih ada orang-orang baik di dunia ini, amin. Puji Tuhan gak semua rumah sakit kayak gitu, amin. Kenapa orang sederhana yang lebih mengandalkan Tuhan? Karena buat berobat di Indonesia nih mahal. Karena itu mereka mengharapkan mujizat Tuhan.
untuk bekerja dan menolong mereka. Kalau harus dioperasi kadang-kadang mahal, untuk cuci darah itu mahal, pengobatan kanker itu mahal, dan orang akan lebih mengandalkan Tuhan untuk menyembuhkan mereka karena mereka nggak punya uang. Beda sama orang kaya yang tinggal lempar duit aja, yang penting gua sembuh. Yang tinggal terbang ke Singapura atau ke Amerika atau ke Cina atau ke Israel buat berobat. Beda. Karena itu, kalau Anda di tengah-tengah pergumulan, masalah, tekanan dalam hidup, berbahagialah. Karena Anda adalah orang-orang yang mengalami indahnya pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Yang berikutnya, dalam kesederhanaan, orang tuh lebih mudah berbagi. Sedangkan orang kaya lebih jaga privasi. Saya lihat orang sederhana tuh mereka pas-pasan, tapi tuh pintu rumahnya bisa dibuka buat saudara gitu. Numpuk-numpuk tidur sekamar, tidur di ruang tamu, di mana aja. Makan biar cuma nasi sama tempe tahu tapi bisa rame-rame. Saya lihat gitu ya tukang-tukang bangunan, mereka makannya sederhana, tapi masak satu rice cooker gitu, Indomie, terus masak beras jadi nasi, mereka makan rame-rame. Orang itu bisa lebih terbuka gitu loh, di dalam kesederhanaan tuh mereka berbagi tanpa merasa jijik, ini punya saya gitu, enggak. Sedangkan orang kaya lebih gini, privasi. Saya pernah ke rumah konglomerat yang kamarnya tuh belasan. Tapi yang saya tahu, hampir gak pernah ada keluarga yang pernah numpang. Hampir gak pernah ada keluarga yang pernah diizinkan nginep. Orang kaya gitu loh, bayar aja hotel. Tapi saya menyaksikan bagaimana orang yang sangat sederhana bisa nampung anak-anak pedalaman yang gak bisa sekolah tinggal di rumahnya. Seorang ibu tanpa suami, seorang penginjil, saya temukan itu. Dia nampungin anak-anak pedalaman yang gak bisa sekolah. Karena Anda tahu di kampung gak ada sekolah. Jadi mereka harus numpang di kota. Di kota mau ngekos gak ada uang. Nah orang ini di dalam kesederhanaannya, dia bisa bantu anak-anak pedalaman tinggal dan makan apa adanya dengan dia. Saya mau tanya, Anda yang rumahnya besar, yang makanannya banyak, yang rumahnya mewah, Anda mau gak terima orang susah tinggal di rumah Anda? Ya di kamar pembantu boleh, Bu Heni. Ya di tempat security bisa jadi kamar, Bu Heni. Anda mengerti maksud saya? Semakin kaya kita, semakin privasi kita ingin dijaga. Tapi orang susah yang sederhana, mereka punya hati untuk berbagi. Orang kaya bukanlah mereka yang rumahnya besar, tapi mereka yang hatinya besar, katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 ini penting. Peringatan untuk orang kaya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Katakan kaya dalam kebajikan. Suka memberi, katakan suka memberi. Dan suka membagi, katakan suka membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Buat apa punya lebih kalau nggak mau berbagi? Buat apa kaya kalau hidup kita nggak jadi berkat buat sesama? Lukas 12 ayat 48b berkata gini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dengar baik. Berapa banyak saudara yang banyak diberi oleh Tuhan?
Anda juga akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau di dunia ini Anda dipercaya Tuhan dengan kedudukan, nama besar dan kekayaan, saya kasih tahu, jangan senang dulu. Semakin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, semakin banyak yang Tuhan berikan dalam hidupmu, makin banyak juga yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Amen. Karena itu, marilah suka berbagi. Marilah menjadi kaya dalam kebajikan. Orang yang sederhana suka berbagi dengan sesama. Yang terakhir, dalam kesederhanaan orang lebih bersyukur. Amsal 22 ayat 16b berkata gini, memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal bilang gitu. Kenapa kira-kira? Karena waktu kita kasih hadiah sama orang kaya, kurang berarti bagi mereka. Mereka punya segalanya. Nggak usah orang yang kaya raya konglomerat, saya aja deh. Saya aja. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi pagi, staff yang make upin saya ngomong gini, Ci, Merry Christmas, dia kasih saya kado, bagus banget dipitain. Suami saya pesen, jangan kasih orang ya, itu mahal. Itu buat Cici, dia bilang gitu. Saya bilang, oh ya siap-siap, thank you ya. Apa ini makanan, saya tanya. Dia bilang bukan, diffuser untuk pewangi ruangan. Oh ya thank you ya, saya bilang gitu. Tahu nggak kenapa dia sampai kasih pesan sponsor jangan kasih orang? Karena setiap kali saya dikirimin makanan, saya kan nggak makan. Kan saya lagi coba ngurangin berat badan. Dikasihnya manis-manis mulu, dikasihnya makanan mulu. Emang kalian sayang sama saya luar biasa. Godaan di mana-mana ya kan? Udah tahu saya doyan dikasih lagi. Jadi saya selalu senang berbagi dengan orang-orang yang saya tahu mereka akan bersyukur kalau saya kasih. Saya kasih ke tempat-tempat yang mereka nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi kayak tempat-tempat facial atau apa gitu. Nah saya bagi, saya bilang ini buat kamu. Wah senang, bagus banget kan parsel-parselnya. Saya bagi ke staff saya, bawa pulang ya, saya bagi-bagi. Oh mereka senang semua. Karena Ibu Heni kebanjiran parcel, mereka kan nggak dapet. Bagi orang yang sederhana, pemberian kita tuh sangat berharga. Sehingga sangat bersyukur waktu mereka bisa nikmatin makanan-makanan enak. Pemberian yang saya beli kaos di luar negeri misalnya gitu. Di Amerika kan kaos branded tuh murah gitu. Untuk ukuran harga kalau kita tahu barang branded mahal. Contoh tas Coach. Di Indonesia bisa 6-7 juta yang termurah. Di Amerika cuma $150, $200 udah dapat. Jadi sekitar 3 juta atau 2,5 juta. Terbilang murah untuk orang yang ngerti brand itu. Nah saya suka beliin staff-staff saya hadiah-hadiah branded dengan harga yang menurut saya relatif lebih murah di Amerika. Mereka nerimanya tuh dengan mereka kan ngerti merek. Jangan dikira orang yang gak belanja gak tahu merek. Saya kasih tuh mereka dengan sukacita. Gitu. Sebangsa Nautica aja mereka udah bahagia gitu bahasanya. Karena di Indonesia, di Australia lah, kaos Nautica yang terbilang branded itu bisa $40 sell. Di Amerika paling tinggal $20. Jadi di Amerika itu the best place to shop. Nah saya kalau bawa pulang tuh oleh-oleh semua buat staff, buat anak-anak asrama. Sukacitanya luar biasa. Kita ngasih orang yang sampai sukacita tuh seneng gak kira-kira? Coba saya kasih tas Coach ke orang kaya, berarti gak kira-kira? Yang ada dikasih ke mbaknya. Bener gak? Lah dia pakainya paling minim Belly, Chanel, Gucci, LV. Masa dikasih Coach?
Makanya kenapa Tuhan senang orang-orang sederhana? Karena orang-orang yang sederhana lebih tahu bersyukur. Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kalau Anda punya hati yang selalu bersyukur, diberkati Tuhan tuh jangan lupa bersyukur. Sekecil apapun berkat Tuhan. Anda bangun pagi bisa sehat, bisa melek, bisa lihat istri, anak, suami, itu harus bersyukur. Amen. Rajin-rajinlah bersyukur, karena Tuhan suka sama orang yang suka bersyukur. Tuhan pikir gini, dikasih 1 juta aja dia bersyukurnya 10 kali. Apalagi dikasih 100 juta, bisa ratusan kali terima kasihnya, kata Tuhan. Anda mau diberkati lebih? Mari punya hati yang selalu bersyukur. Saya akhiri. Tahukah Anda bahwa memberi kepada orang lemah itu berkat bagi kita? Kisah Rasul 20 ayat 35 dalam terjemahan TL, terjemahan lama dikatakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Di dalam segala sesuatu sudah aku menunjukkan kamu teladan bagaimana yang patut kamu usahakan, menolong orang yang lemah, dan mengingat perkataan Tuhan Yesus seperti yang dikatakannya sendiri, bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Orang senang sekali diberi. Tapi tahukah Anda, ketika Anda bisa memberi, itu berkat. Karena hanya orang yang diberkati yang bisa memberi. Katakan amin. Maukah Anda memberikan hati Anda supaya Yesus lahir di hati Anda? Mari miliki kesederhanaan, miliki kerendahan hati. Miliki hati yang mau berbagi dengan orang lain. Miliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan miliki hati yang selalu bersyukur. Supaya Yesus betah tinggal dalam hatimu. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, Bapa di sorga, beri kami hati yang sederhana. Bagaimana Engkau lahir dalam kesederhanaan dan Engkau memilih orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Kami mau belajar punya hati yang sederhana, punya kerendahan hati, hati yang selalu mengandalkan Tuhan, hati yang selalu mau berbagi dengan sesama, dan hati yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu supaya meskipun mereka hidup dalam kelimpahan dan kemewahan, mereka tetap punya hati seperti Kristus. Hati yang sederhana. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, tolong kami untuk mampu menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa untuk direnungkan kembali dan dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Mari terus ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan ibadah Saturday Service setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga ibadah Minggu live streaming setiap jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya pada pukul 8, 10, 12, 15, dan 17 waktu Indonesia bagian Barat disertai dengan ibadah anak dan juga ibadah remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, mari bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap Sabtu pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia dan juga secara onsite di hari Minggu pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading.
Dapatkan koleksi batik dan juga merchandise Tangan Pengharapan yang terbaru, dan seluruh keuntungan penjualan akan kita pakai untuk memberikan makanan bergizi dan juga pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Gereja Impact Community Indonesia memiliki komunitas sel yang kita sebut dengan Impact Family, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, kami ajak untuk bisa mendaftarkan diri Anda di booth lobi gereja. Mari ikuti perjalanan di Eropa, ke Prancis, Swiss, dan juga Italia pada tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April tahun 2025, dan juga perjalanan rohani ke Mesir, Israel, Jordan, dan Petra pada tanggal 1 hingga 12 April 2025. Bersama dengan Pastor Yohanes Kristianus dan juga Pastor Henny Kristianus. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera. Bagi Anda pasangan muda yang berencana untuk segera menikah di tahun ini dan membutuhkan layanan bimbingan pranikah, mari silakan daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas yang akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2025 melalui Zoom. Dan untuk info lebih lanjut, silakan hubungi call center Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah memasuki usia senja untuk bisa mengikuti ibadah lansia pada hari Kamis 16 Januari pukul 11 siang di Gereja Impact Community Indonesia, dan mari beribadah bersama-sama. Divisi Level Up mengundang Anda untuk bisa mengikuti seminar online dengan pembahasan tujuan keuangan, outlook, dan ekonomi 2025 yang akan diadakan via Zoom pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewatkan. Bible Study akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pukul 9 pagi melalui Zoom. Bagi saudara yang ingin memperdalam kelas Alkitab, silahkan bergabung dengan kami. Dan kami informasikan juga kelas ini rutin diadakan setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 19 Januari di ibadah ketiga pada pukul 12 siang. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya kepada Tuhan dan rindu didoakan oleh gembala, Anda bisa mendaftarkan anak Anda di meja pendaftaran yang ada di depan lobi gereja. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 25 Januari pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di area Kelapa Gading. Dan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan Impact Community Indonesia dengan follow @impactcommunity.id di sosial media, dan juga menginstal Ichi Apps di handphone Android dan juga iOS Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami sudah menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami berikan lewat pujian penyembahan, bahkan apa yang kami terima lewat firman-Mu, itu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan di hari selanjutnya bersama-sama dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami yakin percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus, persekutuan pengurapan pada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Instagram Impact Community Indonesia.